Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan lewat persekutuan yang beribadah. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya bahwa kita tetap bersukacita dan bersemangat untuk tetap ada dalam persekutuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Karena itu, marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita, dan biarlah kita dikuatkan untuk tetap bersukacita menjalani hidup. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat, marilah kita memulai ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus yang selalu baik dan mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh diberikan waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih berada di rumah masing-masing untuk bersekutu, tetapi Tuhan, Engkau melihat bahwa keadaan ini tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu siap dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati persekutuan kami ini Bapa, dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan semata. Berkati juga pelayan Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu akan menguatkan kami semua untuk tetap kuat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan harapan kami. Dalam Kristus Yesus Sang Empunya pelayanan ini kami pertaruhkan jam ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 17 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 17 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima, kita akan membacanya secara silih berganti. Bapak Ibu, saya akan membaca yang tulisannya tercetak keluar, dan Bapak Ibu akan membaca yang tulisannya tercetak ke dalam. Baik, kita akan bermazmur. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka
engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Demikian Mazmur pujian kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita Perjanjian Baru dari kitab pertama Tesalonika pasal 2, pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekalian telah mempersiapkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam kita bersiap memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Alkitab di tangan kami telah kami siapkan untuk kami baca, untuk kami renungkan berita firman Tuhan bersama. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati setiap keluarga yang mendengarkan, sehingga kami dapat berefleksi dari firman Tuhan dan kami menindaklanjuti di dalam kehidupan sehari-hari. Kami hanya mampu melakukan itu semua ketika kami dipenuhi dan diberkati dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati dan sertai kami, sehingga biarlah suara Tuhan saja yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat dan kebijaksanaan, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 yang mengatakan, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk mendatangi dan menjenguk kamu.
sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya senantiasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para orang tua yang berbahagia, anak-anakku sekalian. Saya sengaja menekankan kata berbahagia karena muncul sebuah pertanyaan ketika bahan bacaan ini dibaca. Pertanyaannya seperti ini: apa sih yang paling membahagiakan bagi orang tua? Ada 3. Apa sih yang paling membahagiakan bagi, karena saya guru, saya memakai contoh referensinya adalah guru. Kemudian yang ketiga, karena ada sebagian daripada kita dipanggil dalam tugas khusus di gereja, saya juga membuat pertanyaan yang sama. Apa sih yang paling membahagiakan ketika Anda terlibat dalam tugas pelayanan sebagai para pelayan Tuhan di gereja, di kantor, ataupun di mana-mana saja? Apa sih yang paling membahagiakan? Kita jawab itu dalam hati masing-masing, karena pasti masing-masing orang punya jawaban sendiri. Tapi saya ingin menjawab lewat renungan firman Tuhan ini dari pengalaman yang saya temui. Beberapa hari yang lalu, saya menghadiri sebuah pernikahan. Lalu dalam percakapan tersebut, saya mendapat sebuah hipotesa sementara atau kesimpulan sementara. Apa sih yang paling membahagiakan ini sebagai orang tua? Yang paling membahagiakan sebagai orang tua? Ternyata jawaban yang saya dapat adalah ketika orang tua mengantarkan anaknya masuk dalam sebuah rumah tangga yang baru dan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Ternyata itu yang paling bahagia. Lalu saya bertanya, kalau ulang tahun bahagia ya? Ya bahagia, tapi sedikit. Anak lulus ujian bahagia? Bahagia, tidak banyak. Lalu apa yang paling bahagia? Saat mereka juga orang tua hantar masuk dalam rumah tangga mereka sendiri. Ternyata itu yang paling membahagiakan. Itu yang saya temukan. Yang kedua, karena saya beraktivitas mengajar, pertanyaan ini saya refleksikan bagi diri saya. Apa sih yang paling membahagiakan ketika menjadi seorang pengajar? Bisa guru, bisa dosen. Ternyata dari pengalaman yang saya temui, ketika saya berjumpa dengan yang pernah saya ajar, lalu tiba-tiba dia menyapa, saya sudah tidak kenal lagi, karena mungkin secara fisik mereka berubah, secara performance atau tampilan mereka sudah berubah. Ketika mereka tiba-tiba menyapa, "Halo Pak Guru." Loh, siapa ini? "Oh saya ini, murid Bapak, tahun sekian saya tamat." "Oh iya, di mana sekarang?" "Saya sudah bekerja di sini Pak." Wow. Ketika mendengar seperti itu, ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Saya sudah berkeluarga Pak, anak saya sudah sekian. Wow, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mendengar itu. Berarti tidak sia-sia pengalaman perjumpaan beberapa waktu yang lalu kita alami dalam perjumpaan saat ini. Baru yang ketiga sekarang Bapak Ibu. Apa yang paling membahagiakan
bagi kita yang terlibat dalam panggilan pelayanan secara khusus. Apa yang paling membahagiakan? Jawabannya saya temukan dalam bacaan kita pada hari ini. Gereja memberi tema hidup spiritual yang berkualitas. Apa sih yang paling membahagiakan dari para pemberita Injil? Rasul Paulus dalam bacaan ini memberikan beberapa indikator yang menunjukkan mengarah pada kebahagiaan yang pada hasil akhirnya adalah sebuah ucapan syukur. Indikator-indikator kebahagiaan itu. Yang pertama dalam bacaan kita. Bisa Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak temukan dalam ayat 13 sebuah kata penting di situ. Ketika jemaat, warga gereja pada zaman ini atau orang percaya menerima pemberitaan firman Allah. Sekali lagi tolong garis bawahi kata menerima. Ketika seseorang, sebuah pribadi menerima pemberitaan firman, Rasul Paulus memberi catatan kecil di situ, bukan sebagai perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh sebagai firman Allah, dan di situ orang itu percaya. Ketika itu terjadi, itu menjadi sebuah kebahagiaan yang besar dari setiap orang yang bekerja secara khusus dalam pemberitaan firman. Jadi ketika jemaat menerima saja tidak cukup Bapak Ibu. Rasul Paulus menambahkan dengan indikator yang kedua. Kalau orang sudah menerima, dia menjadi penurut jemaat Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia menerimanya. Dia lalu hidup seturut dengan firman itu. Bapak Ibu saudara dan saya, setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, atau dalam persekutuan pribadi dan keluarga, sudah mendengar firman Tuhan. Pertanyaan refleksinya adalah, Bapak Ibu saudara dan saya dan anak-anak menerima atau tidak? Jangan sampai sebagaimana yang terjadi. Syukur-syukur kalau firman Allah itu sampai di telinga, masuk ke dalam, kalaupun dia lewat, setidak-tidaknya dia masuk dulu baru dia lewat. Atau jangan sampai dia baru sampai dekat telinga, tempias. Belum masuk sudah tempias. Bisa jadi oleh beberapa faktor atau banyak faktor yang terjadi. Bisa karena ketidaksukaan, bisa karena Bapak Ibu mungkin capek, atau mungkin juga karena berbagai kondisi ketidaksiapan menerima. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menggambarkan betapa dia mengucap syukur dengan sungguh-sungguh dan tanpa hentinya kepada Allah. Penyebabnya apa? Rasul Paulus mengatakan karena jemaat di Tesalonika, yang pertama mereka mau menerima itu. Menerima bukan karena perkataan Paulus atau perkataan para rasul-rasul, bukan, tapi menerima itu sebagai firman Allah, dan mereka percaya. Lalu kemudian setelah mereka menerima, mereka hidup sungguh-sungguh menurut firman itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan orang tua, anak-anak? Bagaimana? Apakah sudah hidup sebagai penurut daripada firman itu sendiri? Atau jangan sampai dengar di gereja, woi pendetanya, woi para majelisnya khotbahnya bagus, ngangguk-ngangguk, ternyata ngantuk. Keluar pintu gereja hilang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu baru yang kedua indikator. Indikator yang ketiga, menurut Rasul Paulus, dikatakan dalam ayat 14 ayat yang sama, frase kedua dia katakan begini, karena kamu juga telah menderita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar, hidup menuruti firman itu, namun dalam perjalanan waktu kita juga mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa tadi saya membuat sebuah paralelisme yang sama antara orang tua, guru, dan pelayan Tuhan? Ketika orang tua mengantarkan anaknya menjadi sebuah rumah tangga yang baru, selalu ada nasihat di situ kan,
Tiap rumah tangga ada salibnya, ada badainya sendiri. Ada penderitaan, tapi orang tua bahagia. Kalau anak-anak itu mampu menerima nasihat dalam pengalaman masa kecil mereka sampai dewasa, mereka praktekkan itu di dalam rumah tangga mereka, kemudian mereka hidup setia di dalam rumah tangga itu. Ada penderitaan itu, tapi mereka tetap jalan, itu kebahagiaan. Demikian juga para guru. Sekolah setengah mati, ada derita di situ, ada hukuman di situ, ada sanksi di situ. Ketika mereka bekerja, punya penghasilan sendiri, mereka rasakan itu tanpa mereka menyerah, itu menjadi kebahagiaan. Demikian pula jemaat Tuhan. Kebahagiaan dari para pemberita Injil ketika jemaat menerima, menjadi penurut, dan mampu menderita di dalam perjalanan waktu. Penderitaan itu bahkan bisa datang dari sekeliling. Kadang-kadang tidak datang dari jauh, tapi bisa datang dari sekeliling kita. Itu juga dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka tidak disukai oleh teman sebangsanya. Sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Yunani Romawi. Karena jemaat mula-mula isinya dari itu. Sebagian ada orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, sebagian ada orang Yunani Romawi yang menjadi pengikut Kristus. Mereka dianiaya dari mana-mana. Tapi ketika mereka menerima, karena mereka percaya kepada Kristus sebagai firman Allah, ketika mereka hidup menurut firman Allah itu, penderitaan itu tidak membuat mereka kehilangan pengharapan. 3 indikator inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur, membuat Rasul Paulus bahagia. Dan inilah yang disebut hidup spiritual yang berkualitas. Seorang mengalami spiritual yang berkualitas dalam kehidupan dia ketika dia mampu menerima, ketika dia mampu hidup menuruti, dan ketiga, dia mampu menjalani di dalam derita sekalipun. Oleh sebab itu, kebahagiaan Rasul Paulus itu diungkapkan dalam sebuah refleksi sederhana. Dia mengatakan begini, "Tetapi kami, saudara-saudara, seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati." Apa yang akan Bapak Ibu, anak-anak, keluarga terjemahkan dari kalimat itu? Saya menerjemahkannya sebagai ada rasa rindu, ada rasa kangen. Itulah yang bisa membuat orang bereuni. Karena ada rasa rindu Rasul Paulus, ada rasa rindu Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika, ada rasa kangen dia. Sehingga dia ingin bereuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita sebagai keluarga, bapak, ibu, anak, mari kita mencoba mencapai hidup spiritual yang berkualitas. Setiap Rabu, setiap Minggu kita telah mendengar firman Allah. Mari kita menerima itu. Minta Roh Kudus menguatkan kita sehingga kita menerima. Sehingga ketika kita menerima, kita percaya itu sebagai firman Allah. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Ketika kita hidup seturut dengan firman itu, penderitaan apapun kita akan jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika itu Bapak Ibu lakukan sebagai keluarga, Bapak, Ibu, dan anak, kami para pendeta, kami para pelayan Tuhan akan berkata sebagaimana perkataan Rasul Paulus di dalam ayat 20. Dia katakan begini, "Sungguh kamulah kemuliaan kami, kamulah sukacita kami." Kebahagiaan terbesar dari para pemberita Injil ketika menyaksikan dan mengalami bersama keluarga-keluarga kepunyaan Allah, mampu menerima, mampu menjadi penurut yang baik, mampu menjalani derita sekalipun di dalam percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga sekalian, menjadi keluarga dengan hidup spiritual yang berkualitas. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keluarga yang berbahagia, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita bawa segala apa yang kita alami di dalam segala ungkapan doa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati, ungkapan syukur yang sejati adalah ketika kami mampu belajar dari pengalaman jemaat-jemaat di Tesalonika. Lewat berbagai momen dan kesempatan, kami sebagai keluarga, sebagai pribadi telah mendengarkan firman Allah. Ajarlah kami belajar menerima itu, menerima dengan percaya, menerima dengan yakin akan firman Allah yang telah ditaburkan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sebagai keluarga-keluarga mampu hidup seturut dengan firman itu. Dan sekalipun kami harus menjalani derita, tantangan dalam perjalanan waktu, kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak lalai dalam hidup, tapi sebaliknya kami tetap menerima, kami tetap turut pada firman itu. Sehingga derita apapun, kami tetap kuat di dalam Kristus. Berkati kami sebagai pribadi-pribadi, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai warga gereja, bahkan warga masyarakat. Penuhi hidup kami selalu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar dalam hidup kami selalu mengucap syukur oleh karena berbagai hal yang boleh kami alami. Terima kasih kami telah diajarkan dengan pengalaman pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Biarlah itu menjadi pengalaman yang boleh kami pakai pada zaman ini, ketika kami berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai rintangan di sekeliling kami. Ajarlah kami Bapa, sebagai warga gereja, sebagai warga negara, dalam masa-masa pandemi ini, ketika kami berhadapan dengan derita-derita ini, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami belajar tetap menerima firman Allah, kami tetap hidup seturut dengan firman yang diajarkan, dan kami tetap setia di dalam derita itu. Sehingga ketika kami melakukan itu, kami tetap menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Sehingga di situ kami boleh menampilkan kehidupan yang berkualitas di hadapan manusia, yang menunjukkan kemurahan Allah dalam hidup kami. Sehingga menjadi kesaksian kepada sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ajar kami, jaga lindungi kami. Berkati Bapak Pendeta Yance sebagai KMJ di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Sony dan Pendeta David yang terlibat dalam mendukung dan membantu dalam pelayanan beliau di tempat ini. Berkati segenap para presbiter, penatua dan diaken di dalamnya. Unit-unit pelayanan yang ada di dalamnya, Tuhan berkati para pengurus, para pelayan yang terlibat di dalamnya. Jaga lindungi juga segenap tenaga-tenaga administrasi gereja, pegawai gereja sampai dengan penjaga malam. Karena setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Allah lewat gereja Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini sebagai gereja bersama dengan Sinode GPIB, bersama dengan semua gereja-gereja lain di muka bumi ini. Kami merindukan kebahagiaan, dan Allah mengajarkan itu, bahwa ketika apa yang boleh dikerjakan oleh kami masing-masing dalam tugas kami dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, diterima oleh warga gereja, diikuti oleh warga gereja, dan selanjutnya kami bersama menjalani dengan kuat dalam penderitaan yang boleh kami temui, kami yakin dan percaya itu menjadi kemuliaan Allah, itu menjadi tanda yang indah, kesaksian yang indah kepada dunia. Berkati kami semua Bapa yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, jaga lindungi setiap keluarga yang mengalami berbagai hal. Ajarlah mereka melihat sebagaimana yang diajarkan dari pengalaman jemaat Tesalonika. Terima kasih Bapa dalam surga. Jaga lindungi kami, berkati kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa ini, sebagaimana kami belajar dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur karena kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan melalui kesempatan ini Tuhan, kami telah menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati persembahan yang telah kami berikan, dan berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik, dikelola dengan baik oleh majelis jemaat untuk keberlangsungan pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkat-berkat yang masih ada pada kami Tuhan tolong dan Tuhan berkati, mampukan kami untuk dapat mengelola dengan baik untuk keberlangsungan kehidupan kami. Dan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui berkat-berkat yang Tuhan titipkan bagi kami. Ini harapan kami, ini syukur kami Bapa. Dalam Kristus Yesus Sang Pemberi berkat itu, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali dengan damai sejahtera Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.